Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan ya. Adapun yang akan kita pelajari yaitu yang pertama membaca suatu bilangan, yang kedua membandingkan bilangan, yang ketiga mengurutkan bilangan. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan tonton video ini sampai habis. Membaca suatu bilangan ya. Dalam membaca suatu bilangan, kalian harus mengetahui yang pertama bilangan satuan ya. Ini bilangan satuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Lalu kalian juga harus mengetahui bilangan belasan. Bilangan belasan tuh ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lalu kalian harus mengetahui bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Setelah itu kalian harus mengetahui bilangan ratusan ya. Ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ya. Lalu kalian juga harus mengetahui bilangan ribuan. Ini dibaca 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Ya, kita hanya akan belajar sampai ribuan ya. Itu yang wajib kalian ketahui supaya gampang nanti belajar membaca suatu bilangan. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut. Membaca bilangan puluhan. Sekarang kita mulai dari puluhan dulu ya. Contoh nomor 1, 65 dibaca di titik ya. Maka kita akan jawab 65 itu sama dengan 6-nya puluhan, 5-nya satuan. Seperti itu ya. Jadi 65 itu dibaca 65. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Ya, 65 ya. Kalau satuannya hilangkan aja. Lalu 78 dibaca titik-titik. Oke, ini soal yang kedua. Kita akan jawab 78, 7-nya puluhan ditambah 8 satuan. 78 dibaca 78. Ya, kurang lebih seperti itu caranya membaca suatu bilangan ya. Apabila belum paham, boleh bertanya di kolom komentar. Baik, ini ada soal paket A. Boleh coba kamu kerjakan. Nomor 1, cara baca bilangan 89 adalah titik. Ini pilihan jawabannya. Pak Guru tunggu jawabanmu di kolom komentar ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke membaca bilangan ratusan ya. Contoh nomor 1, 147 dibaca di titik-titik. Oke, kita akan jawab 147 itu sama dengan 1-nya ratusan ditambah 4-nya puluhan ditambah 7-nya satuan. Seperti itu ya. Jadi 147 itu dibaca 147. Kurang lebih seperti itu ya. Ini contoh yang kedua. 512 dibaca di titik-titik. Ya. Kita akan jawab 512 ini dibaca 5-nya ratusan ditambah 1-nya puluhan ditambah 2-nya satuan. Seperti itu ya. Jadi 512 ini dibaca 512, bukan 512. Salah ya anak-anak ya. Jadi 512. Tadi sudah belajar bilangan belasan ya. Jadi yang benar adalah 512 ini dibaca 512. Seperti itu ya. Baik, kurang lebih seperti itu caranya membaca bilangan ratusan. Apabila kamu belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket B. Silahkan coba kamu jawab ya. Cara baca bilangan 721 adalah titik-titik. Ya, ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Pak Guru tunggu ya. Membaca bilangan ribuan. Ya. Kita akan langsung ke contoh soal.
Contoh nomor 1, 1240 dibaca titik-titik-titik. Oke, kita akan jawab. 1240 itu sama dengan satunya ribuan, ditambah duanya ratusan, ditambah empatnya puluhan, ditambah nolnya satuan. Jadi 1240 ini dibaca 1000 ya, 240 seperti itu ya. 1240 seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. 6583 dibaca titik-titik-titik. Kita akan jawab. 6583 itu sama dengan 6-nya ribuan, ditambah 5-nya ratusan, ditambah 8-nya puluhan, ditambah 3-nya satuan. Seperti itu ya. Jadi 6583 itu dibaca 6583 ya. Kurang lebih seperti ini caranya membaca bilangan ribuan. Apabila kamu belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, ini ada soal paket C ya, bisa coba kamu kerjakan ya. Cara baca bilangan 3164 adalah titik-titik. Ya, ini pilihan jawabannya. Silahkan kamu jawab di kolom komentar. Pak Guru tunggu ya. Halo adik-adik, mari kita lanjut ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membaca suatu bilangan. Itu artinya kita akan belajar soal cerita yang berkaitan dengan membaca suatu bilangan. Contoh nomor 1. Pak Ferry mengambil sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka secara acak. 3 angka tersebut yaitu 8 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, dan 2 sebagai satuan. Bilangan yang diambil Pak Ferry adalah titik-titik. Oke, kita akan jawab ini ya. Di sini diketahui bahwa 8-nya ratusan, ditambah 6-nya puluhan, ditambah 2-nya satuan. Maka di sini bilangannya adalah 862. Ya, ini adalah bilangannya 862 ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan. Nanti kalian urutkan dulu ya dari yang paling besar ya. Kalau ada ribuan, yang ribuan dulu yang ditulis ya. Kalau ratusan, ratusan dulu, puluhan baru satuan, seperti itu ya. Baik, kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan. Apabila kamu belum paham, nanti boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket D. Silakan kamu coba. Pak Hadi mengambil sebuah bilangan yang terdiri dari 4 angka secara acak. 4 angka tersebut yaitu 5 sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Bilangan yang diambil Pak Hadi adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Membandingkan bilangan ya. Seperti apa materinya, silahkan tonton ini sampai habis. Nah, dalam membandingkan bilangan terdapat 3 tanda yang harus kamu ketahui. Apa saja itu? Yang pertama ini tanda seperti ini. Itu dibaca kurang dari. Seperti itu ya. Ini kedua tanda yang kayak gini ya. Ini dibaca lebih dari ya. Ini ada tanda yang nih dibaca sama dengan ya. Jadi itu tanda-tandanya ya yang harus kamu ketahui seperti itu ya. Contoh, tentukan tanda pembanding dari bilangan berikut seperti itu ya. 19.25 ya. Jadi apa tandanya? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, tandanya adalah kurang dari ya. 19 kurang dari 25 ya. 19 kurang dari 25, bukan 15 lebih dari 25. Atau bukan 19 sama dengan 25. Yang benar adalah 19 kurang dari 25 ya. Ini tanda yang benar. Atau mulutnya kebuka ke yang lebih besar ya. 19 sama 25 kan besaran 25, jadi mulutnya kebuka ke sana seperti itu. Yang kedua, 72.64. Ayo, apa tandanya? Ayo. Tandanya adalah ya, betul. Lebih dari ya. Lebih dari ya. Dibaca 72 lebih dari 64 seperti itu. Ini soal yang ketiga, 50.50.
Tandanya ya, betul, sama dengan ya. Jadi dibaca 50 sama dengan 50. Ya, kurang lebih seperti ini caranya mengerjakan kalau ada soal dalam bentuk membandingkan bilangan ya. Apabila kamu belum paham atau belum jelas, boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket E ya. Soalnya ada 4 ya isian. Tentukan tanda pembanding yang tepat untuk mengisi soal berikut. Ini soal yang A, 89.98, yang B, 180.108, yang C, 56.52, yang D, 92.92. Ya, silahkan kamu isi tandanya ya. Boleh jawab di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu jawabannya. Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membandingkan bilangan. Itu artinya kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan membandingkan bilangan ini ya. Contoh, nomor 1, Alex mempunyai buku 20 buah, sedangkan Indra mempunyai buku 25 buah. Buku Indra ... daripada buku Alex. Oke, kita akan jawab. Buku Indra ... buku Alex ya. Buku Indranya berapa kita ganti? Buku Indranya 25 ... 20. Ya, ini tandanya adalah lebih dari ya, 25 lebih dari 20 seperti itu ya. Karena lebih dari, maka jadi buku Indra lebih banyak daripada buku Alex seperti itu. Jadi dia lebih banyak karena dia lebih dari. Ya, kurang lebih seperti ini caranya menjawab. Apabila kamu belum paham, silakan kamu bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket F. Bisa kamu coba kerjakan. Vera mempunyai pensil 51 buah, sedangkan Novia mempunyai pensil 47 buah. Pensil Novia ... daripada pensil Vera. Ya, ini pilihan jawabannya. Silakan jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu ya. Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan dari kecil ke besar ya. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1. Urutkan bilangan 25,28,26,29,27 dari kecil ke besar. Oke, kita akan jawab. Ya, ini kita akan urutkan dari kecil ke besar ya. Maka yang paling kecil yang mana? Antara kelima ini ya, 25 paling kecil. Maka kita tulis dulu 25 seperti itu ya. Habis 25, yang nomor 2 itulah yang 26. Tulis 26 seperti itu ya. Habis 26, 27. Ya, habis 27 yang lebih kecil adalah ya 28. Setelah 28 baru kita tulis yang paling besar 29 ya. Jadi bilangan ini setelah kita urutkan dia menjadi 25, 26, 27, 28, 29. Kurang lebih seperti itu caranya mengurutkan bilangan ya. Jadi ditentukan dulu dari yang paling kecil, baru menentukan ke yang paling besar sesuai dengan soalnya ya. Oke, ini ada contoh soal yang kedua. Urutkan bilangan 90, 88, 86, 84, 82 dari kecil ke besar. Baik, kita akan jawab. Tulis dulu bilangannya, baru kita urutkan dari kecil ke besar ya. Yang mana paling kecil? Ya, 82. Tulis 82. Habis 82, 84. Habis 84-nya 86. Habis 86-nya 88. Setelah itu yang terakhir adalah 90 ya. Jadi urutan bilangannya dari kecil ke besar adalah 82, 84, 86, 88, dan 90 yang terakhir. Oke, kurang lebih seperti ini caranya mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Apabila kamu belum paham, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, ini ada soal paket G. Boleh coba kamu kerjakan. Urutan bilangan dari kecil ke besar adalah titik. Ini pilihan jawabannya. Silakan jawabannya kamu tulis di kolom komentar. Pak Guru tunggu ya. Halo adik-adik, sekarang kita akan masuk ke materi mengurutkan bilangan dari besar ke kecil ya.
Jadi materi sebelumnya itu mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari besar ke kecil. Ya. Baik, contoh. Nomor 1. Urutkan bilangan 73, 74, 76, 75, 77 dari besar ke kecil. Oke, kita akan jawab. Tulis dulu kelima bilangannya ya. 73, 74, 76, 75, 77. Setelah itu kita tentukan dulu yang mana yang paling besar ini. Oh, yang paling besar adalah 77. Tulis 77. Setelah itu yang kedua 76. Setelah itu 75. Setelah 75 itu adalah 74. Setelah 74 itulah 73 ya. Jadi urutan bilangan dari besar ke kecil adalah 77, 76, 75, 74, 73 ya. Jadi itu adalah urutannya ya. Baik, kita langsung ke soal nomor 2. Urutkan bilangan 90, 80, 50, 60, 70 dari besar ke kecil. Oke. Sekarang kita akan jawab. Caranya sama. Pertama tulis dulu kelima bilangannya. Setelah itu kita tentukan dulu yang mana yang paling besar. Karena ini dari besar ke kecil seperti itu ya. Yang paling besar adalah dari kelima ini 90 ya. Maka tulis 90. Habis itu 80. Habis 80 ada 70. Habis 70 ada 60. Habis 60 ada 50 ya. Jadi urutan bilangannya adalah 90, 80, 70, 60, 50 ya. Kurang lebih seperti ini caranya mengurutkan bilangan dari besar ke kecil ya. Apabila kamu belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Baik, ini ada soal paket H. Silahkan kamu coba ya. Urutan bilangan dari besar ke kecil adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan ya. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh ya. Aris membeli permen 60 butir. Deva membeli permen 65 butir. Krishna membeli permen 70 butir. Andika membeli permen 55 butir. Dan Ryuga membeli permen 50 butir. Urutkan pembeli permen dari yang paling sedikit. Oke, sekarang kita akan belajar soal cerita tentang mengurutkan bilangan ya. Baik, kita akan jawab. Ya, pertama kita tulis dulu. Aris membeli 60 butir. Deva 65 butir. Krishna 70 butir. Andika 55 butir. Ryuga 50 butir. Ingat, ini pertanyaannya dari yang paling sedikit ya. Oke, maka mana yang paling sedikit antara kelima ini? Ya, betul, yang paling sedikit adalah 50 butir ya, yaitu Ryuga ya. Jangan ditulis 50 butirnya karena di sini pertanyaannya adalah pembeli. Jadi pembeli itu orangnya ya. Ryuga. Setelah Ryuga, mana lagi? Ya, betul, Andika ya. Andika. Lalu setelah Andika, Aris ya. Setelah Aris, Deva. Setelah Deva baru Krishna ya. Oke, jadi urutan pembeli permennya adalah Ryuga, Andika, Aris, Deva, dan Krishna ya. Kurang lebih seperti ini caranya menjawab soal cerita yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan. Apabila kamu belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, ini ada soal paket I ya. Boleh kamu coba. Dara mempunyai 48 buku. Gauri mempunyai 76 buku. Michelle mempunyai 54 buku. Naila mempunyai 66 buku. Dan Ari mempunyai 82 buku. Urutan pemilik buku dari yang paling banyak ke sedikit adalah titik. Ini pilihan jawabannya. Silahkan jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu. Baik, sekian materi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan kamu bisa paham ya. Sehingga kedepannya jangan lupa
rajin belajar. Ya, Nana ya. Oke, thank you.